investasi merupakan penempatan dana gitu ya, jelas itu. Penempatan sejumlah dana ataupun barang milik pemerintahan di wilayah ataupun di pemerintahan daerah gitu. Nah, jangka waktu yang digunakan untuk investasi tersebut adalah jangka panjang. Investasi dalam misalkan membeli surat berharga ataupun investasi langsung itu bisa dikembalikan nilai pokoknya ditambah dengan peran ekonominya serta peran sosial dan lainnya itu dalam jangka waktu tertentu gitu. Nah, investasi juga menjadi sebuah apa ya, sebuah aktivitas yang banyak masyarakat, tidak hanya masyarakat Indonesia di dalam negeri saja, juga rata-rata masyarakat seluruh dunia juga melakukannya gitu. Jadi karena memang salah satu penyertaan modal yang cukup populer, makanya jenis investasi pada saat ini beragam gitu ya, sangat banyak jenisnya gitu, bahkan juga ada investasi bodong ya. Nah, karena itu jenis investasi di pemerintahan itu berbeda dengan di swasta gitu. Perbedaannya apa? Perbedaannya jelas dari segi tujuan yang akan dilakukan gitu. Tujuan dilakukannya investasi ini gitu. Itu sangat berbeda di swasta, di private dan di publik. Nah, untuk investasi swasta tentu itu akan memikirkan adanya keuntungan sebagai high priority-nya gitu. Nah, bagaimana jenis-jenis investasi yang ada di pemerintahan tersebut gitu, baik itu pusat ataupun daerah gitu. Investasi di pemerintahan ini itu sudah diatur dalam undang-undang secara khusus gitu. Kelompoknya juga beragam juga. Nah, investasi tersebut misalkan bisa dilihat misalkan dari pembelian surat berharga. Misalkan pembelian saham ataupun pembelian surat utang gitu. Sedangkan investasi yang lainnya itu terkait misalkan investasi langsung. Investasi ini merupakan investasi dalam hal penyertaan modal atau pemberian pinjaman gitu. Nah, dari segi keuangan juga eh, peraturan ada peraturan yang mengikat ya, yaitu peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 terkait dengan tata kelola ataupun pengelolaan keuangan daerah gitu. Nah, dalam aturan tersebut itu memang diselipkan aturan mengenai investasi pemerintahan gitu. Dan hal ini juga dibagi berdasarkan jangka waktu, yaitu jangka waktu panjang dan jangka waktu yang pendek gitu. Investasi jangka pendek ini di pemerintahan itu misalkan contohnya itu deposito dalam kurun waktu 3 sampai 12 bulan. Itu salah satu contohnya investasi jangka pendek gitu. Namun juga bisa nanti eh, diperpanjang lagi secara otomatis ya. Misalkan seperti pembelian surat utang negara gitu atau SBI gitu ya. Nah, yang kedua itu jangka panjang. Jangka panjang ini terdiri dari dua kelompok, investasinya permanen atau tidak gitu. Investasinya permanen ataupun non permanen gitu. Nah, untuk investasi permanen itu antara lain contohnya itu kerjasama daerah dengan pihak ketiga gitu dalam bentuk pemanfaatan aset-aset yang ada di daerah gitu. Bahkan nanti termasuk juga ke dalam penyertaan modal. Penyertaan modal yang ada di daerah pada BUMD ataupun pada badan usaha milik daerah maupun investasi-investasi lainnya gitu. Nah, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tentunya gitu. Karena itu yang menjadi perbedaan utama investasi di swasta dan investasi yang dilakukan di pemerintahan gitu. Itu di pemerintahan segala sesuatunya dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat gitu. Nah, sedangkan untuk investasi non permanen itu meliputi obligasi, misalkan atau surat utang dengan jangka panjang gitu. Maksudnya nanti yaitu kepemilikan hingga jatuh tempo. Nah, dana yang ada di pemerintahan itu eh, disisihkan guna untuk
pemberdayaan masyarakat. Misalkan contohnya itu modal kerja ataupun pembelian fasilitas dalam skala mikro gitu. Terus dana-dana yang bergulir dan eh, apa ya, pembelian fasilitas pada skala menengah gitu. Yang tujuannya nanti yaitu memang untuk rakyat juga, untuk masyarakat juga gitu. Cuman dalam jangka waktu tertentu gitu. Karena bersifat non permanen gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari investasi yang dilaksanakan ataupun dilakukan oleh pemerintahan selain untuk apa ya, untuk memberikan ataupun meningkatkan pelayanan dan pemberian pelayanan terbaik kepada masyarakat, tentu tujuan yang dilakukan pun harus jelas gitu. Tujuan dengan adanya investasi ini selain dari keuntungan yang berupa dividen ataupun bunga dan pertumbuhan nilai, tentu itu harus berimpak langsung, berdampak langsung ke masyarakat gitu. Nah, selain itu juga akan mampu untuk meningkatkan pemasukan pajak bagi daerah nantinya dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat dari kegiatan investasi tersebut gitu. Nah, tentu apabila itu terkait dengan pajak, pemasukan pajak pasti itu uh, akan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat nantinya gitu. Jadi meningkatnya jasa dan keuntungan bagi hasil investasi dalam jangka waktu tertentu gitu. Nah, karena itu dapat berakibat langsung karena kegiatan investasi tersebut gitu. Bahkan dalam apa ya, dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah tertentu itu juga dapat dikatakan akibat langsung dari jenis-jenis investasi pemerintahan yang dilakukan gitu, ataupun jenis-jenis pemerintahan di daerah yang bersangkutan gitu. Karena investasi yang dilakukan itu adanya penyerapan tenaga kerja dari daerah-daerah tersebut gitu. Nah, itu salah satu akibat langsung juga dari investasi yang dilakukan di pemerintahan.